selamat datang di channel Alur Cerita Film. Pada episode kali ini saya akan membawakan sebuah alur film. Film ini berjudul SWAT yang dirilis pada tahun 2003. Film ini menceritakan tentang pasukan khusus yang disuruh untuk mengawal buronan internasional yang sangat licik. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film SWAT. Dibuka dengan aksi tembak-tembakan antara anggota kepolisian Los Angeles dengan sekelompok perampok bank. Petugas yang kalah jumlah dan hanya dipersenjatai oleh pistol harus melawan para perampok yang membawa AK-47 serta rompi anti peluru. Akhirnya, karena semakin terpojok, polisi memanggil divisi khusus yang disebut dengan SWAT. Oke, bagi yang tidak tahu SWAT itu apa, SWAT singkatan dari Special Weapons and Tactics. Artinya pasukan dengan senjata dan taktik spesial. SWAT pun datang dengan persenjataan lengkap. Menyadari SWAT datang, para perampok kewalahan. Beberapa bertahan di dalam bank dan ada juga yang melarikan diri. Lalu dia pun ditembak oleh sniper SWAT. Di dalam bank, para perampok menyandra semua karyawan dan pengunjung bank. Kapten tim SWAT Thomas Fuller mencoba melakukan negosiasi untuk membebaskan mereka. Street dan Gamble masuk ke dalam bank lewat ventilasi. Karena kecerobohan mereka, seorang sandera terluka terkena tembakan di bagian bahu dan saat Gamble berusaha membebaskan si sandera. Hal ini membuat marah komandan mereka. Singkat cerita, mereka kemudian dipindahkan ke bagian persenjataan. Street menerima hukuman ini sementara Gamble menolak dan memutuskan keluar dari kesatuan SWAT. Suatu hari, Sersan Daniel Hondo datang ke kantor di mana Street bertugas untuk memperbaiki senjata miliknya. Sersan Hondo sangat terkesan pada cara kerja Street memperbaiki senjata. Setelahnya, Sersan Hondo bertemu Letnan Valgues, kepala SWAT yang ingin membentuk tim baru. Letnan Valgues ingin Sersan Hondo memimpin tim ini dan menawarkan dua perwira DJ McKay, Mitchell Baxter, Deacon K sebagai anggota timnya. Sisanya Sersan Hondo mempersilahkan mencari kandidat sendiri. Hondo lalu memilih Chris Sanchez dan terakhir Street. Scene pun beralih ke bandara memperlihatkan seseorang yang bernama Alex baru saja turun dari pesawat. Kemudian dia ditunggu oleh partnernya. Lalu dia pergi ke pesta ulang tahun pamannya. Di sana dia berbincang-bincang bersama pamannya. Lalu Alex mengeluarkan pisau kecil dan lalu dia membunuh si pamannya. Dan di sini Alex berkata, "Jika kamu ambil uangku, aku akan ambil nyawamu." Lalu dia pergi keluar menggunakan mobil pamannya. Saat di perjalanan, tiba-tiba dia di-stop sama polisi dan menyuruh mengeluarkan STNK karena si Alex turis, jadi dia mengeluarkan paspornya. Polisi ini berkata, "Aku harus menahanmu sampai kami tahu jelas identitasmu." Keesokan harinya, tim baru ini yang dipimpin oleh Sersan Hondo langsung menerima pelatihan. Lalu Sersan Hondo membuat skenario. Si Hondo menjelaskan ada 6 pembajak membawa pistol dan si pembajak menguasai pesawat itu dan diberi waktu 8 menit untuk menyelesaikannya. Singkatnya, dimenangkan oleh tim Hondo. Dan malamnya mereka merayakan kemenangannya. Lalu pagi pun tiba, memperlihatkan Alex dan tahanan lainnya sedang dipindahkan ke tahanan lain. Ternyata setelah diselidiki, Alex yang saya baru saja ceritain itu adalah seseorang buronan internasional yang dicari oleh 10 negara. Lalu Valgues menyuruh Sersan Hondo untuk mengawal tahanan. Lalu dia pun berangkat. Adegan beralih ke mobil tahanan. Saat di jalan ada mobil polisi yang dikendarai oleh 2 orang menyuruh mobil tahanan menepi. Lalu si pengemudi mobil tahanan menepi. Seketika dia datang dan langsung menembaki si pengemudi oleh polisi yang menyuruhnya menepi tadi.
dan dia langsung membebaskan si Alex. Ternyata dia adalah partner yang diperlihatkan di awal scene tadi. Tim SWAT pun datang. Menyadari ada tim SWAT datang, teman si partner tadi dia menembaki mobil yang dikendarai oleh tim SWAT. Lalu Sersan Hondo langsung membalas serangan itu dengan menembakinya. Lalu baku tembak-tembakan tak terhindarkan. Partner si Alex mati kena tembakan karena dia berusaha menembaki Street dan Hondo. Alex menaiki mobil polisi, kemudian mobilnya dikepung oleh tim SWAT. Dan si Alex turun dari mobil dengan wajah yang santuy dan dia pun ditangkap. Lalu dia pun dibawa ke penjara. Sampai di parkiran penjara, wartawan sudah menunggu karena tahu Alex adalah penjahat internasional yang dicari oleh 10 negara. Si Alex mengatakan, aku menawarkan $100 juta bagi siapapun yang bisa membebaskanku. Lalu siaran itu dilihat oleh orang-orang kriminal. Kriminal ini tertarik untuk membebaskan si Alex. Tanpa berpikir lebar, dia langsung melakukannya. Adegan beralih ke Alex yang sedang dipindahkan ke penjara federal di Gurun. Tiba-tiba ada orang yang menyeberang jalan. Tidak disangka orang itu adalah kriminal yang tadi menonton TV. Dia langsung menembaki mobil polisi. Terjadilah baku tembak-tembakan yang tak terhindarkan. Singkat cerita, ketua kriminal berhasil sampai di mobil yang dikendarai si Alex. Dia langsung membuka pintu mobil. Tidak disangka, ternyata yang ada di dalam mobil itu adalah boneka dan si kriminal ini langsung ditangkap polisi. Adegan beralih memperlihatkan Alex yang sedang dibawa. Ternyata Komandan Hondo mengetahui hal ini pasti akan terjadi. Ternyata dia dibawa saat malam hari dan dia pun berangkat membawa si Alex. Sersan Hondo berada di mobil satunya dan diawasi oleh Velasquez menggunakan helikopter dari atas. Tiba-tiba TJ McCabe menghentikan mobilnya. Ternyata dia menerima tawaran si Alex. Lalu si TJ dibantu oleh Gamble untuk membebaskan Alex. TJ dan Gamble langsung melarikan diri, membawa Alex ke stasiun kereta api bawah tanah. Singkat cerita, Sersan Hondo dan Street langsung mengejarnya dan dia pun berhasil lolos karena menaiki kereta api. Hondo dan Street langsung mengikuti kereta api dan ternyata kereta api itu berhenti tidak jauh dari sana. Lalu dia masuk ke gerbong dan dia tidak menemukan apapun. Di sana Street menanyakan ke orang-orang yang ada di sana. Dia mengatakan dia pergi ke lubang. Lalu Street dan Hondo menemukan ada lubang seperti terowongan dan dia memasukinya ke sana bersama timnya. Adegan beralih ke Gamble yang sedang memasang bom peledak dan teman Street hampir saja menginjaknya. Singkat cerita, Gamble, Alex dan lainnya berhasil sampai di ujung terowongan. Di sana terlihat ditunggu oleh timnya. Kemudian dia berhasil meloloskan diri menggunakan mobil. Lalu tim Hondo terjebak di ujung terowongan karena kunci dari luar. Street mempunyai ide untuk membukanya. Dia menggunakan bom dan dia pun berhasil lolos. Lalu dia mencari mobil di jalan dan dia langsung menemukannya. Tim Hondo langsung mengejar Gamble dan dia tidak tahu kemana perginya. Setelah bincang-bincang, lalu Chris, si cewek ini mengatakan mengapa pesawat jet terbang semakin rendah dan Street menyuruh mengikutinya dan ternyata pesawat itu menuju jembatan yang sudah ditunggu oleh Gamble dan yang lainnya. Pesawatnya langsung mendarat di jembatan itu dan Alex, Gamble dan yang lainnya langsung menaiki pesawat itu. Beralih ke tim Hondo yang sudah sampai di sebuah jembatan. Dia langsung mengejar pesawat itu. Hondo mempunyai ide untuk menabrak mobil bagian samping ke ban pesawat dan itu pun berhasil. Pesawatnya langsung hilang kendali dan jatuh. Baku tembak-tembakan langsung terjadi. Teman Gamble yang badan besar ini mati kena tembakan. Gamble membawa Sandra di pesawat itu untuk menyelamatkan dirinya. Dia langsung turun dari jembatan itu dan dia dilihat oleh Street. Street langsung mengejarnya. Di lain sisi, Alex melarikan diri dan dia pun dikejar oleh Duke.
dan Duke berhasil menangkapnya. Adegan beralih ke Street mengejar Gamble. Kemudian dia bertarung lalu dimenangkan oleh Street. Singkat cerita, Alex langsung dibawa ke tahanan di gurun dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film SWAT. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton film ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan like video ini. See ya.